Idul Fitri. Belum. Oh belum ya? Oh iya. Ya Allah. ini tuh hari apa mudah-mudahan Mas dan Ibram Oh ya, mendapatkan Hamis. ketenangan dari Allah. Sakit. Ditempatkan Lagi di sisi sakit. Allah. Enggak, orangnya masih hidup. Dia kan memang harus ditempatkan di sisi Allah kayak kita kan harus Supaya tempat dengan senang Allah. istirahatnya. Supaya tenang. Istirahatnya Istirahat total. Masih hidup. Ya. Rian, makanya jangan repot lu. Segala olahraga, segala ini, diet, ini ono kuncur jadi sekong. Iya. Sakit. Tolong ya Mas Rian ya, jangan sebentar saya mau marah. Jangan dadak-dadak kalau mau cancelin kerjaan orang. Yang pingin jadi host itu banyak. Ya, jadi kalau memang udah tahu sakit dari kemarin sore kita bisa ganti cari host yang lain. Tunggu. Ini juga pembelajaran buat yang lain-lain. Penyanyi itu banyak. Tukang make up itu banyak. Hairdo itu banyak. Jadi kalau ngasih schedule itu orang tuh yang disimpan itu yang komit itu dalam mulutnya. Ya. Ya, apalagi di dunia entertain nggak pakai kontrak misalkan cuma berdasarkan mulut. Jadi kalau A itu A, jangan habis A tiba-tiba Z. Nggak boleh. Kamu sepintar apapun, punya skill yang seperti apapun, kamu pasti halas di dunia entertain. Ya. Sorry. Hidup warna-warna. Pilih Bupati Dewi Persik. Sorry Jack, jangan remehkan kami. Sorry Bang, kita bukan cowok murahan. Tapi by the way kita nggak ada bintang tamu hari ini ya. Ada. Gini, bintang tamu yang satu ini kita bisa pergunakan untuk mengajak bintang tamu lain. Betul, kita pergunakan dia sebagai host. Betul, karena ini host lebih profesional daripada Rian Ibram. Karena dia juga pengen banget katanya waktu itu ngomong sampai mohon-mohon dia pengen banget nge-host di sini. Ini juga, pasti orangnya nggak terima nih gua ngomong. Ini juga karirnya itu kan melejit. Oh, terkenal sekali. Ini bukan star syndrome, nggak kayak Rian Ibram. Sabar Kak, sabar. Nah udah kita Dia udah kesel banget dari pagi. Biar Vega Darwanti. Alhamdulillah. Silakan ya Allah. Vega kayaknya lucu banget pagi ini. Iya, aku tadi lucu banget sih kembaran. Habis dari Eskimo. Oh gitu. Apa tuh Eskimo? Itu tempat daerah dingin. Eskimo apa? Biasanya kalau dia tuh beli sepatu, biasanya sepatu satu buat dia, sepatu buat aku. Kali ini tidak. Kali ini tidak. Vega. Iya, cakep banget bajunya kayak selendang mayang ya. Iya. Kayak es makanan. Vega ini kan segmen pertama. Arisan kemarin gak dateng. Enggak. Arisan apa? Arisan gas. Grup artis Sunda. Arisan Brondong. Artis Sunda. Jadi fitnah kan, akhirannya jadi fitnah. Bukan ya, itu Brondong sama teman-teman Brondong. Gerakan artis seniman Sunda. Iya. Segmen ini kan salah satunya. Iya. Sampai lupa gue pakai cincin. Tapi yang paling jarang bayar tau nggak jujur aja? Siapa? Nggak ada orang. Rian Ibram. Tapi emang Iya emang bener kan? Lambreta bayar. Tahu nggak? Dia aja bangun rumah aja, semuanya kan kita sumbangan. Iya. Jujur amat sih lu. Buat interior sumbangan. Hah? Jangan pancing. Elektronik. Makanya jangan pancing kompor gas. Sampai ke kompor gas sumbangan. Sama Kak Karen dimintain juga. Oh bukan genteng gue dimintanya nih. Pantesan kemarin syuting sama aku aja, aku bawain makanan dia seneng banget. Kayaknya dia juga nggak makan deh. Ya sampai dari aku makannya tahu Ki. Makanya segmen pertama ini kan ibu bintang tamu. Aku. Kami mohon keikhlasan di segmen selanjutnya ibu sebelah saya. Kita saling menanyakan narasumber. Enggak deh, aku sama kembaran aku kangen biar King Nasar sama kakak. Oh ya udah oke. Bagus, best. Cewek cowok-cowok. Best. Kan aku bintang tamu Mas Ode. Apa-apa, segmen 2 beda. Kan ada manajer, nanti bisa nego lagi. Jadi karena kembaran ini kerjaannya 2, sama bintang tamu kita terima kasihnya 2 kali. Oh gitu. Terima kasih. Ya benar. Kok makasih mulu biar bisa terus sama-sama. Iya. Bisa banget masuk. Ya. Udah yuk kita Belum.
Ya. Vega kemarin katanya Habis merayakan ulang tahun Mas sama Tukul Arwana sekaligus reunian ya? Iya, alhamdulillah. Ya Allah Mas Tukul. Reunian host-host gitu. Reunian ketemu sama Pepi kan. Ya. Terus ketemu Mas Tukul sama Masih hidup, Pepi? whole team. Dia itu orang ya kembaran bukan tumbuh-tumbuhan loh. Ya Mas Pepi. Ya emang cuman dia sekarang udah wujudnya bentuknya kayak telur ya. Seru banget ya. Mana dong pengen lihat. Kita lihat nih ya kebersamaannya Vega memberikan surprise untuk Mas Tukul. Mana? Seru banget ya. Tapi Mas Tukul keadaannya sekarang seperti apa gak? Keadaannya sih jauh lebih baik dan Katanya kemarin lebih seger ya? Iya lebih seger dan happy banget dijenguk sama rekan-rekan kerjanya karena kan ya pasti kayak nostalgia gitu Iya. kali ya. Jadi seneng. Jadi ngerti gitu Mas Tukul. Ngerti kembaran. Jadi Mas Tukul tuh bisa merespon dengan tertawa. Terus misalkan diledekin sama perawatnya, udah yuk Mas mau istirahat nggak, capek nggak? Terus ekspresinya kayak, enggak apaan sih aku masih mau di sini gitu. Ekspresi tapi tidak ngomong. Ya, memang bicara masih belum karena kan masih kayak terapi bicara kan. Betul. Jadi tuh Yang anaknya penting Mas ngerti Tukul dan paham siapa yang diketemui gitu. Iya. paham banget. Untungnya kan anaknya Mas Tukul tuh Kak Vita itu terus nge-treatment ayahnya. Kemarin katanya sempat treatment robot, treatment banyak. Jadi memang perkembangannya sih jauh lebih baik sih. Dari yang sebelumnya kan udah rada mending bisa ketawa kan tadi Iya. lihatnya kan bisa Ya, tuh jadi kemarin Lebih ini juga ini. lebih berisi Mas Tukul lebih. Iya. Dia lebih berisi Bukan, ya, tapi iya. seger banget matanya juga Iya. kinclong banget di sini. Terus ngeh ya ngeh. Nah, itu ada Ustadz Soleh Pati kan. Oh Jadi iya. Ustadz Soleh itu sering ketemu Mas Tukul kan di Mister Tukul jalan-jalan. Iya betul. Iya benar. Yang suka ngelukis hantu itu Ki. Betul di Mister Tukul jalan-jalan kan. jalan-jalan. Iya. Ega, jadi ini benar-benar surprise ya, maksudnya benar-benar kejutan atau sudah janjian? Kalau sama teman-teman kru, teman-teman kameramen itu janjian. Aku memang udah janjian. Kalau sama Mas Tukul ya pasti surprise. Dateng aja gitu. Dateng aja. Ya. Ya aku preparein sih. Aku bikin kue. Itu kuenya tuh lucu banget, nanti nonton ya di YouTube aku Vega Darwanti TV ya. Kirain mau nonton sekarang, sudah Kenapa nontonnya di spesial YouTube. kue? Apa spesial? Nanti ada, karena kan aku pengen itu jadi momen kebahagiaan Iya. di hari ulang tahun Mas Tukul. Jadi aku pengen share Bikin juga. sendiri kembaran kuenya. Enggak, kembaran mana bisa kembaran. Itu lucu kan, lihat tuh. Ya Allah lucunya. Mas Tukulnya yang mana nggak ada? Kursi merah. Itu di kursi merah. Oh yang kecil tadi. Iya. Oh. Namanya juga kuenya kecil, Ki. Oh iya. Tapi itu tuh ada keingetan bagus maksudnya ini kan sebagai. Dan kita dikasih sehat sama Allah. Amin, ya. amin. Jadi kita Karena- reunian juga bareng-bareng. Ya tapi jangan sakit ya, sehat. Iya. Kasih sehat Betul, sama betul, Allah. betul. Bener-bener. Ega, Harus jadi sehat. Ega coba kasih kue aja atau ada kado Ada lain kado yang lain? spesial? Ya kadonya yang paling mahal ya pasti doa dan kehadiran kita lah. Karena kan kalau kayak Mas Tukul Nggak butuh ya apa-apa. rasanya belum butuh apa-apa gitu. Itu supportnya doa. Iya. Iya. Datang juga seneng ya. Didatengin gitu tuh kan hatinya luas ya, pasti hatinya besar hati ya. Iya. Karena iya. kita kan terakhir paling pulang tuh. Kebetulan kan kayak anaknya Mas Tukul yang kedua tuh Jovan itu kan seumuran Raska, anakku yang pertama. Itu kita pulang tuh sampai malam karena pada main games gitu. Pas kita pulang tuh dia sedih juga karena kan ya sepi lagi rumahnya. Iya lagi. Kenapa nggak nginep aja di situ seminggu 2 minggu gitu? Itu hari Minggu, besoknya anak-anak sekolah. Itu pas habis pulang arisan, King. Oh ya Allah disempetin, hebat. Makanya aku kan dapat arisan katanya. Oh. Nah, pas aku dapat Dapat arisan aku dibagi-bagi dapet. dong kembaran. Gede loh arisannya kak. Berapa dapat? Gede. Dapatnya Berapa banget 500 juta ya. Enggak, kalau gas itu kan isinya kan banyak charity kan, senior-senior kita Ah, gitu. enggak, arisan sama charity beda deh ya perasaan. Itu belum ditransfer hadiahnya sama Deswita Maharani, Teh. Itu juga suka lama deh kalau transfer teh. Ega berarti kemarin Ya. benar-benar sambil reunian. Reuni. Ketemu sama Mas Iya, sama Tapi ada teman-teman nggak kameramen semua. Mas Tukul ada nggak pesan atau yang ingin disampaikan dari Mas Tukul kepada teman-teman yang datang ke situ? Iya. Pas di hari ulang tahunnya dia gitu. Ada nggak? Aku Atau cuma ekspresi saja? ya hanya ekspresi. Memang kan komunikasi kan belum ya. Mas Tukul belum Ya. bisa bicara gitu. Jadi dari ekspresi yang terlihat aku ngerasa bahwa apa yang dilakukan kita semua termasuk teman-teman kru yang hadir, kameramen itu pasti buah dari kebaikannya dia. Kebayang nggak sih kan kalau misalnya mau kita bisa aja semua lupa
akan ulang tahunnya. Ya. Tapi kita tetap kompak pasti karena dulunya juga memang Mas Tukul selalu menjalin hubungan baik kan sama Betul. kita, sama kameramen, sama kru semua. Betul. Jadi kita ngerasa bahwa hubungan kita nggak hanya sebatas sekedar pekerjaan. Ya. Itu terus berlanjut ke hubungan keluarga dan terus silaturahmi. Betul. Itu kan silaturahmi tuh manfaatnya kan banyak banget, memperpanjang usia. Iya, setuju. Terus juga Betul, membuka rezeki, terus juga menghindarkan kita dari hal-hal buruk. Ya. Dan Kak Vega tuh yang paling lama ya di Bukan Empat Mata ya? Ya aku kan dari episode 1 dari awal. Apa tuh satu lagi ada yang suka bagian pertanyaan-pertanyaan yang lucu? Marcella. Marcella tuh seneng banget segmen itu aku dulu lihat. Tapi Ega ada nggak satu momen aja yang paling sangat nggak bisa dilupakan kebaikan dan apa ya rasa syukurnya Ega tentang Mas Tukul? Banyak. Apa tuh? Banyak lah Kak Karen, King, kembaran. Jadi kalau Mas Tukul itu kan memang aku tuh udah nganggap Mas Tukul tuh kakak, rekan kerja, mentor, guru. Jadi Mas Tukul itu kerja sama aku bukan sebatas kerja. Sampai ke nasihat pribadi tuh dia ajarin. Dia bilang ya. Baik itu cara misalnya kita lagi bawain acara sama orang-orang penting, dia ajarin gimana adabnya, gimana mungkin bercandanya, kan ada batasan juga. Betul. Terus juga Mas Tukul itu tipikal yang apa ya? Disiplin ya? Disiplin. Terus mengajarkan juga, ya pokoknya banyak hal ya. Pastinya berkesan banget loh orang 12 tahun kan. Iyalah. 12 tahun bersama. 12 tahun itu setiap Programnya hari 12 tahun. gitu. Tiap hari 12 tahun kita 5 tahun. Kita 5 nih, bentar tahun. lagi. Iya. Mudah-mudahan sama ya kayak kalian ya. Panjang lah, amin. Iya amin. 12 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh. Panjang sekali loh itu. Jadi kebayang aku dari gadis di sana, punya anak satu. Dari belum menikah ya? Dari pacar aku yang mana. Oh wow. Dari gadis janda, gadis lagi terus janda. Oh enggak ya, oh enggak. Terus kembaran. Dari kameramen sampai nengok banget. Oh ini masih loh. Tapi bintang tamunya tuh di eranya Presiden Pak SBY juga hadir ya waktu itu sekeluarga ya. Iya. Hebat loh. Ada ya pokoknya banyak lah. Banyak Hebat orang loh itu mah penting menteri, presiden hadir. semua ada di program itu. Hadir, iya, Ya, dari aku belum punya anak Sampai pertama, punya anak, sampai- punya anak kedua. Sampai sekarang anak 8 ya. Jadi Mas Tukul kemarin ulang tahun yang ke-62 ya? 62 ya? Iya kayaknya. Selamat ulang tahun Mas Tukul. Mas Tukul happy birthday. Sehat. Doa terbaik Pasti ya. lagi nonton pagi-pagi ambiar. Iya. Iya, nonton. pasti. Suka Karena nonton. kan bikin ketawa kita kan. Ya, tapi juga yang menjadi sorotan dari netizen yang sangat luar biasa ini ada Keharmonisan rumah tangga dari kembaran Dewi Persik, Vega Darmayanti. Sama Ya, salah kan kembaran. Bersamaan Vega Darwanti dan suami dokter makin harmonis meski pernah jalani LDM. LDM. LDM tuh lembaga. LDM tuh long distance marriage. Kirain LDM tuh yang lembaga buat pembayaran laporan itu kekayaan. LDKM. LHKPN. Oh, Gua ngejok kadang makan kesel banget. Tapi jadi ingat. Gue bilang ini LDM kan ini. Gue kira mau dimakan sama dia. Malah dia ngomong apa? LDM, LHKPN. Lanjut ya. Lembaga itu kayak yang kita kalau mau jadi pejabat ngelaporin harta kita. Kekayaan kita. Ega. Pagi-pagi kena flu ya. Ega jadi sempat LDM berapa lama? Sampai sekarang. Berarti sampai kalau masih sekarang. pacaran relationship king, LDR. Ya, kalau LDR kan long distance relationship itu untuk hubungan. Kalau untuk yang marriage kan LDM. Iya, Ya aku dari awal nikah, dari awal kenal sampai sekarang. Karena kan memang sampai sekarang kembaran. sampai sekarang karena dokter Dema kan banyaknya di wilayah Jabar kan. Iya. Praktek tindakannya dan juga tempat sendirinya kan di Purwakarta kan. Oh jadi Dokter apa setiap sih? hari ngantor. Spesialis radiologi intervensi Oh, kembaran. tuh. Berarti ngantor setiap hari ke Purwakarta? Setiap hari dia di sana. Kalau dia lagi kebetulan tindakan di Kerawang kan lebih deket tuh ke Jakarta. Oh, tindakan Dia biasanya gimana pulang. maksudnya ke Kerawang? Tindakan tuh kayak ada orang yang misalkan stroke, terus misalkan dia mau cuci otak, jadi Ke rumah sakit yang ada di Karawang. di DSA, di MRI. Internis. Bukan internis. Jadi gimana sih itu? Kalau kembaran kenal Prof Terawan itu gurunya suami aku. Oh. Ya. Iya. Enggak, soalnya mungkin ada beberapa teman kita yang sakit kan kayak Rian Ibram kan nggak sembuh-sembuh tuh. Bisa kan dibawa ke sana ke dokternya kembaran. Iya. Dok. Sakit apa? Habis lari sakit Habis pegel. lari dia berapa kilo kemarin? Iya Ega, tapi selama pernikahan, tadi Ega bilang katanya banyak LDM.
Itu gimana menjaga keharmonisan rumah Iya, tangga? supaya tetap harmoni. Yang pacaran aja LDR cepet banget Nah, putusnya, nggak percaya. Kan nggak takut suster-susternya kan pada cantik di sana. Suster ya. Perawat-perawatnya kan pasti cantik-cantik di sana. Kan kenal juga aku tempat sendiri kan. Iya. Ya Gimana cara menjaga kepercayaan, kan ngantornya jauh tuh ke Purwakarta apa itu gimana? Vega bisa, gua mah percaya laki gua mah aman gitu. ya justru dibalik aja nggak sih pikirannya kan kalau kayak Kak Karen bilang yang deket aja justru karena jauh. Jadi kan ada timbul rasa kangen. Oh iya bener. Ya nggak sih? Harusnya Udah pulang. dibalik aja. Kangen banget. Everyday pulang kan? Gak everyday sih. Ya seminggu berapa kali lah. Oh tapi maksudnya seminggu sekali gitu? Ya kan emang harus tiap hari ya ketemu? Enggak juga kan kadang. Tapi kan video call ya. Iya, ya kadang kalau lagi sibuk banget bener-bener seharian gak nelfon juga Nggak nggak apa-apa kok. Oh, berarti Kalau aku nggak biasa bisa, aja. harus telepon. Oh, aku nggak bisa. Nggak Aku bisa, bisa, aku tinggal aku jauh-jauh bisa. gitu, aku nggak Aku bisa. Aku bisa. harus selalu bareng. Sama yang Iya mana kalau sih? Dewi kan LDM terus ya Louis kan. Kok LDM gue kan belum nikah, gue janda. Oh iya waktu itu. Kan Suka banyak mancing LDM. lu mah. Yang bukan Sabar ya, kembaran. seluruh dunia juga tahu Karena kan. lu drama kembaran kan banyak, cuman dia pilih-pilih Kak. Iya. Tapi kalau aku nggak bisa, aku nggak dikabarin sebentar aja aku Iya, nyari. aku Takutnya juga. dia diambil orang. Oh gitu, kok gitu? nggak bisa. Enggak kalau aku sih. Emang pacarnya pulpen ya semudah itu Kalau diambil kalau orang. aku enggak sih, aku kayak kembaran sih prinsipnya aku pede aja gitu. Ya, pede Karena cuma aku aja yang lah. paling cantik dan yang Value, paling value. mengerti. I have value guys. Ini Kalau aku antara takut dia diambil orang atau aku ngambil orang lagi. Itu sih King, yang kedua deh King. Kayaknya King ini. Kayaknya Nggak, kita aku yang mah kedua. nggak, aku mah tipe setia. Aku tuh orangnya setia. Aduh. Ngasuh, kalau aku konsepnya tuh ngasuh. Oh ngasuh. Ngasuh, ayo mau apa saya? Ada. Anaknya jadi pacar King. Ngasuh sampai sekarang aja mau motor aja di rumahnya di parkir. Motor itu buat ajudan-ajudan biar gampang ke warung-warung. Kembali Oke, deh. Lanjut. Kita mau lihat sama-sama di sini ada banyak sekali momen kompilasi. Jangan komplikasi itu penyakit ya Kak Karen. Kompilasi kebersamaan harmonisnya Ega dan kembaran dan suami. Ih, Ya mesra ampun. banget ya. Seru banget Bisa sih. bikin konten bareng. Itu Tapi tadi dia- bilang katanya kenapa? Males ya katanya. Gimana suami? Dia terpaksa lah King. Seminggu ketemunya cuma sekian jam loh mereka luluan. Iya. Kan sekian jam sekian hari lah. Sekian hari. Kalau jam sih nggak kehitung lah kembaran. Kan tidur semalaman juga kan. Tapi agak seharmonisnya rumah tangga kan pasti Pernah ada berantem sex-lag-nya. nggak, ya? Berantem pernah nggak? Oh nggak pernah alhamdulillah. Bohong. Nggak pernah. Jadi Berantem rumah tangga. nggak pernah. Jadi kita itu kalau suami aku kesel sama aku itu dia nulis resep. Ntar nggak lama aku tidur ngeblak. Masa sih nggak pernah berantem? Nggak pernah berantem. Pernah lah gimana? Serius, ini serius. Ya pernah lah namanya orang hubungan. Apa yang diberantemin kan LDM. Iya kan kita nggak pernah Lagi tahu. pakai Yang silent diberantemin treatment nggak? Maksudnya nggak kontek-kontekan Nggak lagi? ngomong-ngomong, nggak? Atau blok-blokan pernah nggak sih? Gitu. Enggak sih ya. Aku tuh Gitu dong. Jadi gimana? Enggak, karena kan dokter Dema emang lebih dewasa dari aku. Tipikal dia itu wise gitu kan. Jadi Iya. tipikal marahnya itu diem, ngomongnya dikit, tapi aku sadar. Aku juga untungnya cepat sadar. Maksudnya aku enggak yang kan ada tuh istri ngeyel gitu Iya, dikasih iya, tahu. Oh, enggak ya? Aku enggak, karena aku juga capek kalau terlalu ini. Kenapa kamu nggak ngeyel? Kan banyak Ya kan sekarang. mungkin penjelasannya itu pas, enak gitu loh. Lagian sekarang yang bikin lucu hubungan kita misalkan gini, misalkan kita berantem, terus dokter Dema aku kunciin nih pintu, kemarin baru kejadian, mau dibukain nggak pintu, aku bilang itu transfer dulu, dia transfer, nah jadi dia semudah itu nurut, ya udah aku bukain juga, jadi udah baikannya gampang. Kok begitu ya? Gampangan. Iya, asal enak. Kok Ya udah masa gini, buka pintu ayah, aja harus transfer? kamu mau nggak aku bukain pintu, Bun? Bukain lah, Bun. Aku nggak enak nih, masa kamu ngunciin aku? Ya udah kamu transfer, nanti baru aku bukain. Terus dia transfer. Ya kurang, Bun. Ini kamu banyak banget mintanya. Nggak, transfer dulu. Dia transfer full, baru aku bukain. Udah, abis itu kita sampai kamar baikan lagi. Yang bener sih. Iya. Oh gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih? Kebayang nggak kalau misalkan aku marahannya lama, ketemu sehari, dipakai buat berantem, besoknya dia udah kerja. Jadi kapan romantis? Sayang kamu harus kayak gitu juga ya sayang ya. Oke. Sayang, kamu tahu nggak? Kamu dengar nggak? Mikir dong, tuh dengerin. Tapi Apa? Udahlah jarang nggak pernah ketemu, sekali ketemu berantem.
Ega. Kita jangan berantem ya sayang. Nanti kalau kita berantem kamu gendong aku aja. Iya. Aku udah pernah gendong kamu, tapi kamunya aja yang bandel. Apaan sih lo gendong lu udah kayak Yuk, jualan kita di main pasar yuk. gitu. Iya. Ya udah. Kita ada game sih namanya Kolakan Candil. Dharma. Apa nama game sih? Darmawanti. Mulai dating mulu ya. Kita main ini yuk, urutkan Darder paling kembaran. bestie. Iya. Redo. Sekarang kembaran. Ini Kak Vega aja yang pilih. Susun siapa yang paling Siapa bestie? yang paling berjasa, Yang paling bestie. paling baik. Paling baik. Tapi ini nggak bisa urutan begini. Nggak harus semua bintang tamu kesini begitu. Wah, bener Kok gue nggak ada? nggak bisa. Program bareng lama loh. Ayo. Program bareng lama kan? Program gue lama sama dia Iya. sampai dipanggil kembaran-kembaran. Kok gue nggak ada? Ayo. Yang paling bestie nomor 1 nggak sampai nomor yang paling terakhir. Jangan yang paling best. Harus semuanya gitu Kak. Ya terserah aku aja dulu ya. Betul, terserah Kak Vega aja. Ya. Nempelinnya gimana? Kak, tolong. Ya, Oh, pakai. Kayak Mas Tukul nomor Dulu kan. 1. Jorok. Tar dulu ya itu ya, tar dulu ya. Mas Tukul pasti nomor 1 lah. Oh ini. Pasti. Pepi nomor 2. Aduh, kok gitu sih ini nih. Ini yang ngasih kerjaan terus nih. Oh iya. Pasti. Emang Ntar aku jelasin ya, aku Iya, jelasin. boleh dong. Ya. Mas Eko. Jelasin ya, jadi nggak salah paham, jangan gitu. Enggak kok, kita emang seneng yang salah paham. Ya. Dia emang host-host ini ya, host-host kematian ya kalian ya. Coy. Aduh, nauzubillah, gila. Ayo jelasin dulu. Terus di Ya antara Allah, TIIS terakhir. Enggak, udah cuma 6. Jangan gitu. Kita mulai yang paling bestie, Mas Tukul. Bukan yang paling bestie ya, boleh gak aku jelasin? Boleh, Kalau boleh. Kalau ini lebih ke yang paling awal aku Karir. berkarir. Berjasa dalam karir. Berjasa dalam karir Ya. dan bersama sama aku sejak awal. Ya, Gitu. Mas 12 Tukul tahun sama itu Pepi ya. ini berbarengan kan. Oh, ini barengan nih. Berbarengan. Jadi selalu curhat bareng lah ini. Iya. Oke. Kalau mungkin Mas Eko ini kan manajemen aku, Iya. kembaran. Sering ngasih duit. Ya, bukan ngasih duit ya kembaran, kita kerja. Cari kerjaan. Kan duit, Iya. kerjaan duit. Jangan dibilang ngasih duit, beda loh maknanya. Iya. Kan kita kerja. Kerja. Benar-benar. Kerja. Jadi kita kerja piercing. Dia pakai ngobrol dulu. Lalu Ya ini ya, maksudnya rekan kerja. Kalau Irfan, Irfan Hakim. aku kan lagi banyak kerja bareng AA. Bareng. ya sekarang ini Selalu. kan baru ini aja. Iya. Udah lama Udah lama kembaran. loh. Udah lama. Lama. Sama Uben juga udah lama. Ya. Aku ini sebenarnya barengan ini. Iya. Ya, tapi kenapa Ruben? Masak air. Tapi kenapa ya Ruben? Kenapa Ruben setelah ini? Irfan Hakim ya, Ruben setelah Irfan Hakim loh. Oh, tega loh. Kenapa Uben ini enggak ya? Jadi Jadi Haji kenapa itu kok baru? Kenapa Ruben? kan aku bilang ini nggak sesuai urutan ya. Pokoknya lebih ke kayak Ya udahlah. kerja bareng ya. Tapi ini 4, Ini juga 5. bareng. Oh iya, ya udah. Ya, ini sama lah, ini sama. Ya Allah, Karen Delano padahal kerja bareng gak dianggap. Gak dianggap Ya loh. Allah, Anwar gak dianggap. Ya Allah. Wika Salim. Gak ada kalau Harusnya kita, Kak Dewi dong, bukan Wika kita Salim dong. bertiga di penari belakangnya Ega. Jangan. Enggak dong. Gitu. Kan kalau ini kan sama Kak Karen kita beberapa kali program. Iya. bareng. Kalau gua mak tersinggung dah Karen. Enggak, udah terakhir Mama Iis. Ya ini kan udah lama banget aku. Masa sih? Ya kan ini lebih ke maksudnya yang sering ketemu dari kerjaan. Ya, Iis sama kasihan Mama. loh padahal. Ih, Kalau sama mama, Sama mama mah ya mama mah udah tau lah ibunya para ertong. Iya. Semua tempat curhat apa ke mama. ya, tapi harusnya Rosi, Teis tempat adanya curhat di Mama situ ya. ya harusnya. Harusnya di mana? situ. Lu atur aja sana King. Tapi kan gue yang ditanya. Ini sama ya. Ini dua kakak gue yang Ya. sama-sama julid-julid tapi Ya, baik. betul. Iya. Mereka tuh julid kalau kita salah loh. Jadi Betul. tipikal Ya. yang ngasih tahu. Iya. Iya. Nah, Dua-duanya sama-sama kerja bareng. betul pokoknya Puluhan semuanya, tahun, belasan tahun. semuanya teman, semuanya keluarga. Iya. Jadi aku nggak dianggap gitu. Berhubung Kak Dewi nggak ada, Jadi aku tempel. Vega dulu yang kembaran. hooker ya. Vega Bentar, yang kembaran. hooker ya. Nah aku tempel ya. Nah, dah itu. Kita bertiga kan nggak ada. Kita nggak ada. Di sini. Ya udah, kamu yang hooker ya, hooker. Jangan kemana-mana gitu. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi ambiar. Geger!
tamunya ini mantan Nggak ada, aku Bi. ya. Bagus. Ini aku kan kemarin ketemu dia. Ya kita mengingat masa lalu. Dan sekarang akan ketemu lagi. Iya. Emang mantan beneran nih, beneran pemirsa nonton. Iya, Atun kan. Atun. Siapa sih bintang tamunya? Tapi Ada aktor senior. Ada ini kok Tapi ini apa? grup band. Kok grup band? Vokalis Vokalis band apa? Mandra and the Backbone. Andra. Maaf ya, maaf. Ini aktor senior. Tapi ini aktor senior loh. Senior lah, senior Banget loh. senior tapi sangat sayangnya- asik, fleksibel kalau sama junior-juniornya. Nah, Fleksibel. betul. Kita tanya aja. Tapi diduga katanya nggak bisa pakai bahasa yang baik dan benar. Baca tulis. Baca tulis. Baca tulis. Jadi Karena pakainya biasa banyak netizen kok nggak bisa baca tulis sampai sekarang gitu katanya. Karena bahasanya biasanya pakai bahasa Inggris terus kan kalau kemana-mana kan. Enggak, Belanda, pakai bahasa Belanda. Ini karena bahasa bisa. Karena kalau misalnya ngomong bahasa Inggris atau ngomong bahasa yang bener, takutnya sama senior kita ini langsung diiniin. Diapain? Keluar kata-kata jargonnya. Apa? Sombong amat. Sombong. Ya udah panggil aja langsung yuk, siapa sih? Kita sambut bersama di pagi-pagi ambiar, Bang Mandra. Ya Allah, Bang Mandra. Kamu apa kabar sih? Aku dari tadi nungguin kamu. Bajunya sama lagi loh. Janjian ya? Apakah jangan-jangan ini yang dinamakan cinta? Melengos aja. Bukan lu udah kayak nunung ah. Udah kayak nunung Ya kemarin belum lama tuh aku habis sama Bang Mandra itu ada audisi nyanyi para anak sama ibunya. Terus? Jadi anaknya Bang Mandra cantik banget. Oh iya, Iya, pernah cantik. jadi bintang Iya, tamu iya, di sini. Jadi bener-bener nggak mirip lah sama Bang Mandra. Awalnya enak, ujungnya nggak enak banget dah. Nggak Oke, mirip. sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih Bang Mandra. Bang Mandra, Bang Mandra. Ya, Banyak orang yang bilang katanya Bang Mandra ini kan artis besar, tapi saya tidak bisa baca dan tulis. Katanya begitu Bang, Nah, ini kita iya. lihat. Ini kita Ceritanya mana coba kita lihat coba itu. betul nggak? Itu. Ini Jangan di Bang Mandra, luar biasa. Bener-bener Netizen legend masih ya. bisa ngira Bang Mandra sampai dengan hari ini nggak bisa baca tulis katanya Bang. Iya, padahal itu cuma peran ya Bang. itu korban dul. Korban. Korban. Gimana tuh Bang Haji ceritanya? Korban ya kan, gua di situ peran nama orang-orang yang lain kan pemain diganti. Ya kayak Rano jadi Dul, almarhum Benyamin jadi Bang Beni, yang lainnya juga termasuk Suti jadi Atun. Atun. Yang kagak boleh diganti cuma nama gua. Iya. Itu berkat usulan almarhum Benyamin, semuanya kumpul kan tuh. Iya. Pada saat kita kumpul mau Reading ya. reading, itu yang kagak boleh diganti dengan usulan almarhum. Bang Mandra. Iya, Kenapa? jangan diganti. Kenapa? Gua resep sama nama ini gitu. Gua demen nama ini. Cocok. Ya boleh dibilang mungkin dianggap kalau Udin namanya pasaran banyak. Iya. Iya. Kalau Mandra nggak ada. Betul. Bener the one and only loh. Nah, akhirnya peran di situ namalah Mandra. Dengan kata lain, peran di situ kan gua orang yang udah paling parah. Udah sotoy. Iya kan, so tahu kan. Iya. Udah gitu. Marah-marah mulu. Udah kurang ajar sama orang tua ngelawan, habis ngerasa ditiriin dan kedua kali iri sama si Atun sama Dul. Iya. Kan gitu. Dan di samping itu gua kan orang yang kagak, yang lebih parah lagi yang kagak sekolah. Iya. Yang nempel banget yang kagak sekolahnya itu tuh. Iya. Belum lagi orang yang sotoy. Iya, Yang iya. gua akrab sama yang lain sotoy dah. Iya. Makanya kadang-kadang kalau ketemu ibu-ibu pengajian, gua paling pertama gua takutin dia. Kenapa emang? Kenapa Bang? Ya dengan dia lihat peran gua di Dul begitu kali gua main tabok aja, gua ditabok. Gemes sekali tuh ibu-ibu. Ya campur benci kali. Berarti perannya berhasil memainkan. Berarti hebat itu Bang Haji nyampe. Artinya gua sampai sempat dulu sampai ngeluh. Besok-besok gua nggak mau main di Dul. Emang apa?
Bayangin gue di bandara, Iya. udah pakai jas, udah rapi segala macam, bareng-bareng mau kemana lu sama Rano. Sama bertiga gue sama almarhum Basuki. Tiga. Rano, Papa foto dong. Iya. Kan belum ada zaman itu. Iya, oh udah dimintain. Papa minta apa segala macam selfie, Iya. belum ada. Jadi pada bawa buku tuh. Yang kaos, Tanda tangan. tanda tangan. Rano banyak banget yang minta tanda tangan. Wah begitu gua keluar kok banyak yang ngerebutin. Iya. Minta tanda tangan. Tapi segitu banyaknya yang mau minta tanda tangan ditarik lagi sama orang tuanya. Hah? Kenapa? Anak-anak kecil. Kenapa emang Bang Mandra? Jangan. Jangan minta tanda tangan. Kesian kan dia kagak bisa tulis. Beneran bang? Iya benar. Ngapain gue cerita bohong? Diam aja. Ya orang-orang tanda tangan ya kan. Masuk karakternya. Ya kan foto, Iya. foto belum ada HP. Benar. Betul. Ya kan? Di zaman itu. Tanda tangan Zaman kan? itu tanda tangan. Tanda tangan gua nggak bisa tulis. Ya gua diem Ceritanya. aja. Yang lebih parah lagi di Medan. Begitu masuk hotel dah. Wah. Biasa dong. Jumpa fan. Pelayannya itu yang Oh, kita pada nyamperin. duduk sambil kasih menu gitu, kasih Kasih menu. Ya. Gue juga dikasih menu. Gue lagi pilih mau makan apa gitu masing-masing. Itu belum sampai ini langsung gue mau ke kamar kecil. Terus? Gak taunya tadi yang ngasih menu lagi dia maki-maki Kenapa? Kenapa? sama manajernya. Kenapa? Yang lain boleh lu kasih menu. Kenapa Bang Mandra dikasih menu juga? Sebutin aja dia mau makan. Karena nggak bisa baca ceritanya. Jadi manajernya itu takut tersinggung. Iya bener. Ya, dianggap gue lagi. Tapi Bang Mandra tiap kayak gitu nggak mau pembelaan kayak itu mah cuman karakter gitu. Caranya gue ngomong juga orang banyak kan kagak percayanya. Iya sih, aku percaya. Zaman juga sekarang sih, aja iya. kadang-kadang kalau misalkan kita acting di TV aja orang masih nganggap kita benar. Percaya, benar. Tapi ya juga sih. Nah, ada lagi. Apa tuh? Satu lagi yang lebih parah lagi. Ceritanya kan gue punya PH. Ada beberapa pemain yang udah banyak main ya main aja. Ada salah satu pemain cewek, gue lupa namanya dan kalau inget juga gue nggak menyebutin. Gue kesian takut dia malu. Tapi kan ini dia kalau nonton jadi tahu udah nggak Iya. apa-apa. Akhirnya dikasih dong sama unit gua naskah segala macam. Iya. Biasa ada unit kasih sebulan sebelumnya kan udah biasa ya Udah dikasih, calling ya. dan lain sebagainya. Begitu dikangsungin naskah ini katanya PH Piandra saya tahu iya gitu. Iya. Yang mainnya si ini iya gitu. Sutradaranya siapa gitu. Dia nanya. Terus Bang Mandra. Hah? kaget dia. Terus yang nulis naskah ini siapa? Dia. Yang bener. Kenapa? Sampai nyampe lapangan tuh orang agak percaya kalau gua sutradaranya. Kenapa bang? Ya kan gua kan bisa baca. Dipikirnya kagak bisa nulis, Bisa kagak baca. Nah, filmnya, Skrip gitu ya? ya ntar film jadi apa? Lah iya bener pantesan kalau Bang Mandra WA tulisannya jelek. WA Bang Mandra. Assalamualaikum Bang Mandra. Gak kebaca WA-nya jelek. Iya. Kayak ini ya, kayak segala diketik. Kayak anak kecil lagi ngetik. Itu kan gak ditulis, diketik. Itu anak tukang genset gue itu ngomong gitu. Tapi juga katanya Bang Mandra nih ya, dulu ini pernah naksir sama Mbak Nunung. Ya ini ada artikelnya. Pernah naksir di sinetron Sidul, anak sekolahan, reaksi Mandra ketika kembali bertemu Nunung. Iya. Emang benar. Emang pernah naksir Mbak Nunung? Mami Nunung maksudnya. Mami Nunung ya, Mami Nunung. Gua di Dul itu nggak dibalik lagi ke Dul. Sama siapa juga pacaran, kan gila sendiri gue mah. Itu kan nggak maksudnya itu kan di film, di sinetron kan bang. Maksudnya di kehidupan nyata beneran. Gak ada. Oh enggak. Oh, itu hanya berarti itu semuanya cuma bohong, buat di guys. film doang ya. Yang lebih parah lagi kan gua dulu sama Munaro, Iya kan sama Munaro. Iya, Munaro. sama Ambar. Oh, kwek. Beda. Tapi yang Munaro itu memang itu paling nempel banget di penonton loh itu. Ya karena memang kan panjang itu serial. Oh itu ampun banget itu kayaknya Iya. penonton suka. Sampai ditangkap polisi gua. Iya Gara-gara benar. dianggap mau kabur Mau dia. bawa kabur Munaro. Munaro akhirnya punya anak kan ya? Sekarang ini. Dari Enggak, siapa? itu dari yang itu dulu di sinetron masih penasaran. Enggak. Enggak, gue juga bingung anak dari Kan mana. pacaran. Bang Haji. Iya. Ceritanya kan pacaran sama Bang Mandra. Kan belum kawin. Kawin. Oh, enggak jadi sampai punya anak ya?
Iya, tapi Bang Mandra sampai sekarang pernah ketemu nggak sama Mami Nunung? Atau nggak pernah Masih ketemu? sering? Suka. Suka ya, suka ketemu. Cuma sekarang terus terang aja gue makin jauh sama dia. Kenapa? Kenapa? Ya nggak enak aja soalnya lu lihat aja badannya kayak apa. Jadi ini ada beberapa foto-foto Oh iya, ya Allah. bersamaan Oh, iya, Mas ya. Mandra sama Mami Nunung dulu ya. Tapi Mami Nunung emang manis. Masih badannya masih kayak Ramping. gitu. Masih muat di pintu lah kira-kira. Di pintu ya ketika itu ya. Tapi Mami Nunung sama Bang Mandra sama-sama punya restoran. Betul. Oh iya ya, oh gitu. Ini restoran Betawi kalau Mami Nunung restoran Kalau makanan. ya dia Jawa, gue Jawa. Betawi gitu. Masakannya apa aja tuh Bang Mandra di restoran Bang Mandra? Kalau gue Betawi. bener-bener plak Betawian Apa tuh, ya. apa aja? Artinya macam kayak sop tangkar yang mungkin di mana-mana ada tapi Pecak ada. mungkin beda ya. Pecak, Jengkol. Udah berapa tahun Bang usahanya? jengkol. Ada 3 tahun kali ya. 3 tahun Masya ya. Allah. Masya Allah. Gede yang bikin luar biasa viral kan itu si Maya. Iya, Maya. Bunda Maya dateng. Iya, Bunda Maya Itu Estianti. sampai ke beberapa negara yang pada datang. Iya, iya, Bang Masya Mandra Allah. si Dul itu waktu itu hits banget tahun berapa ya? 9 Awal dulu itu akhir 92, tayang 93. 93 ya. Iya. Dan ketika itu juga Bang Mandra jadi bintang iklan termahal di muka. Wow, percaya katanya nih ya. Artikel Mandra ngaku pernah jadi bintang iklan termahal hingga bisa beli 18 moge. 18 moge. 18 moge Bang. Iya, iya Bang. Motor gemes Bang. Iya. Motor gede. Hebat banget itu gimana tuh ceritanya Itu tuh? maksudnya Bang Haji waktu bayarannya. itu bisa jadi bayaran termahal. Ya maaf. Sempet jangan gua melulu dong. Kasih yang lain temen gua tuh. Almarhum Basuki dan lain sampai begitu. Artinya Gitu. gua nggak enak dalam satu rombongan dikit-dikit. Mandra yang mana? Mau syuting? Dia lagi syuting iklan dulu. Oh. Jadi Saking banyak job ya Bang. Iya sampai saking itu jadi sama temen kagak enak gitu. Kadang-kadang kalau kita datang ke lokasi kayak lo datang telat, ya, dia ditanya nggak ada. Ini akhirnya sampai ngasih ke temen-temen gitu. Oh. Ya kan Banyaknya Saking Bang banyaknya. minta Abang Ya. jadi Terus bintang sisanya iklannya. tinggal 18. Apanya tuh? Ini ngomongin Bukan, motor ini- iklan. Kembaran ini ngomongin iklan kembaran. Jobnya kebanyakan. Iya, jobnya kebanyakan kan dikasih ke teman-teman tuh mau mogenya enggak? Bukan Jobnya kembaran, job. Saking kebanyakan. Makanya Bang Mandra nih kirimin jengkol kali kurang mudeng dia. Enggak suka jengkol pete, Iya pete. Tapi Bang Haji, Cobain dulu. tapi Bang Haji itu bisa beli 18 moge itu gimana Bang Haji? Kenapa emang demen banget moge? Ya pada saat itu boleh dibilang kayak Langka lah. penasaran Penasaran. aja. Di samping itu juga yang jelas kan ada beberapa tipe gitu. Ya Iya. dan ada filmnya juga kan ya, Mandra Gate Nah, katanya. iya itu tahun 2000. Itu mah bukan moge itu. Itu mah- moncrot itu. Mantap. Ini ada artikel juga nih ya. Takut kualat, Mandra jual 18 koleksi moge setelah kena tegur ibunya. Kenapa Bang Haji? Emang ditegur juga sama ibu akhirnya Bang. Pada saat ada kejadian mungkin ada berita-berita dari luar kalau gue bawa motor kadang-kadang sampai banyak orang disebut sebutan gue bukan Mandra, Jiman. Kenapa? Itu Jiman. Haji Mandra maksudnya. Oh, Haji Gitu. Mandra. Dan pada saat itu juga ya mungkin alhamdulillah gue masih selamat. Gue bawa motor kadang-kadang luar biasa gitu. Kenceng ya? Oh kenceng Iya. ya. Oh, kebat-kebut Bang Haji. Dari Semarang. Itu kalau kenceng gitu nggak bunyi plak 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 gitu. Maksudnya kan bawahnya kenceng. Maksudnya Apaan itu sih lu, Eka? jaketnya Plak, plak, gitu, plak, plak, plak. jaketnya gitu blak blak blak. Lah gue udah tahu maksud lu. Ya itu mah kalau dulu mah enggak kali mah. Ini Iya. mah sekarang ngomongnya ini Ya mah. boleh. Iya. Beda itu kan. Bang Haji, emang itu motornya sekarang masih ada? Semua mogenya apa udah di... Setelah ditegur sama ibu, selesai semuanya. Semuanya? Saya habisin semuanya. Dijual. Iya. Masa dimakan? Bukan Masa digadoin? Bisa jadi dibagiin. Sembarangan masa digadoin nggak doyan besi kan ya Bang? Sembarangan Iya. anak keren. Orang gua kan karena bayar pajak kan. bukan pada saat itu kan itu Kalau bisa lagi beli ada 18 kejadian begitu, ada kejadian juga almarhum Sopan Sopyan. Oh iya. Oh iya. Nah, jadi dengan ada kata lain si orang tua kan khawatir. Khawatir. Apalagi tambah-tambah ada ini temen satu Siapa?
Yang sekarang jadi wakil gubernur. Oh, Bang Rano. Telepon gua dong. Ya dengan telepon dia kan tujuannya khawatir. Iya. Apalagi dia dapat kabar kalau gua bawa motor begini. Iya. Motor yang gua punya kan moge juga motor yang udah paling besar-besarnya. CC-nya. Betul. Udah. Kita ini telepon, gua dilarang. Ah, nggak mau dong. Iya. Gua dilarang kagak kenal dah. Lah iya. Nggak mau. Nggak bisa deh. Nggak terima gitu. Udah. Gimana kabarnya emak? Sehat. Gue pengen ngomong sama emak. Oh, ya udah ngobrol. Oh diem-diem akhirnya cerita. Iya, karena gue dilarang agak bisa, emak gue diracunin. Oh, akhirnya baru Jadi kalau akhirnya kamu baru mempan. Setelah kelar, dipanggil kita langsung. Mulai saat ini berhenti pakai motor gede. Terus Bang Manda Tadi seketika motornya nurut. Ya kemana? nyerah Terus, dong. Bang? Kalau ya maaf. Mungkin dianggapnya gua kurang ajar juga kalau sama orang tua, nauzubillah. Iya. Betul. Itu yang bikin rezekinya banyak terus. Akhirnya dijual dalam waktu cepat atau gimana Bang Haji? Hari itu juga gua panggil temen-temen anak Harley. Lu bawa kemana kek? Urusan bayarannya mah mau sekarang kayak mau besok mau tahun depan kayak nggak. Yang penting kagak ada di sini nih. Oh gitu Bang. Karena takut kualat tadi sesuai itu. kualat, ya. Takut banget gua sama orang tua. Ya iya, Masya Allah Bang Mandra. Padahal orang tua gue cuma kadang-kadang kalau bisa jangan ya segitu. Kalau bisa. Ya, Ini tapi mau marah ya. Ngomongnya padahal cuma itu ya Bang. Kalau bisa. Kalau bisa jangan. Sekarang coba dah. Mak ngomong sampai kayak apa? Diladek. Dengar, benar. Tengok juga kan. Benar banget. Itu pantesan Bang Mandra. Gua sama sampai cewek gue sekarang. demen banget. Setengah mati sama cewek. Sama saya Bang. Perasaan gue tadi ini ke sono. Kan itu pas lagi di zoom muka Ya, kita. Karena soalnya kalau ini kayaknya bukan cewek baru jadi cewek. Enggak, iya kan? Terus. Kalau bisa mah jangan ke situ. Selesai. Oh iya. Oh, iya. Nurut. Hebat, Bang Makanya Haji. Bang Mandra sampai sekarang namanya Jimatnya luar biasa. Bang Mandra. Jimatnya. Takut. Tapi katanya juga Bang Mandra nih belum juga ketemu sama Bang Rano Karno. Iya. Sampai sekarang coba ini kita lihat artikelnya. Mandra sindir belum bertemu Rano Karno sejak jadi Wagub Jakarta. Saya rakyat, dia pejabat. Wow, ini Maksudnya saya gimana rakyat ini, dia Bang? pejabat. Ini sindiran Tanggapan Bang atau Mandra gimana nih nih? Bang? Kalau berita seperti itu mungkin bukan baru saat ini. Pada saat dia jadi wakil bupati di Tangerang Ya. sampai terakhir jadi gubernur, gue memang kagak mau datang, nggak mau nemuin. Kenapa Bang Haji? Artinya takut ganggu, takut ada pandangan yang kurang enak lah gitu. Takut ntar dianggap minta inilah, minta Betul. itulah, ngerepotin. Kalau bisa lu aja dah. Tapi kan Bang Rano Karno kan benar-benar jadi keluarga kan. Dari dulu Iya, kan dekat iya. banget. Bang Mandra suka telepon, ngobrol gitu. Enggak dari dulu. Dia sempat marah dulu. Orang lain pada datang biasa ngejar dah. Yang jadi pejabat namanya. Kalau gue dari dulu menghindar. Ntar Atau dari Bang Rano Karnonya mungkin Yang nyari-nyariin Bang menghubungi, Mandra ya. gitu. Kita ketemuan, kita ngobrol. gitu. enggak. Dan kita paham. Intinya gua kenal dia bukan baru setahun 2 tahun. Ya. Gua tahu abis dan dia juga tahu gua. Iya, jadi paham gitu. Iya. Intinya walaupun jauh di mata dekat di hati gitu. Iya, nggak harus dengketan tapi tiba-tiba ada rasa yang kagak Iya, enak. betul. Kalau Betul. bisa gue menghindar, Setuju. takut ada rumor yang kurang enak. Gitu. Gue sifatnya kan netral. Iya, Setuju. Dia kan orang tertentu. Iya. Di belakang dia ada background partai. Betul. Nah kalau gua mau nyampur sama siapa juga oke-oke aja. Betul. Iya, setuju. Hebat, luar biasa ya, luar biasa banget. Bang Mandra. Tapi ya. kalau apa yang dirindukan dari Bang Rano Karno kebersamaan sama Bang Mandra Karena pasti ada kangen-kangennya tuh Bang Haji. yang paling Duh. kangen gitu. Reuni misalnya itu nggak pernah juga Bang Mandra. Reoni jarang banget. Gua kadang-kadang kalau dulu mah setiap lebaran ketemuan dah ngobrol. Ya kan gua maaf ya. Ya. Sama dia gua rasanya hormat dong, namanya wakil gubernur. Dulu jadi gubernur hormat dong, paling kagak ya menghargai gitu. Lah gua apa gimana kudunya gua sama dia? Iya, Masa iya. gua gua suruh begini juga ogah, Bang. Iya. Ya kan gua bukan PNS, takut dipecat. Lah gua sampai mecat. Iya, benar. Kalau usia Bang Mandra sama Bang Rano beda selisih 2 tahun ya? Oh 2 tahun. Oh. Duluan Bang Rano apa Bang Mandra? Duluan mak lo. Kena lu skakmat lu. Yaudah, kita sekarang mau bawa Bang Mandra. Kenangan-kenangan yang lebih banyak lagi ya di sini di Bring Back, Bring back memory. Ayo Bang Mandra pilih.
ya. Bang Bang. Mandra mau silakan pilih mau warna biru, merah, Di sini putih, ada satu ungu, papan, kuning. Bang. Terserah mau Pilih. pilih yang mana. Ini bener Bang Mandra Dengan ini. warna-warnanya. Bang Pilih. Mandra bisa pilih Abang mau warna pilih yang mana dulu. mana? Biru. Biru. Biru kembaran. Biru. Ini ya, ini biru ya. Biru itu kuning. Biru. Lo selama main sama Tukul jadi gilaan. Nah. Wow. Nah, ada foto. Bang Mandra, Ini bareng ada sama Bang Agnes Sarul Mo. Gunawan sama Agnes Mo. Iklan ya ini bang. Lagi iklan itu. Iklan apa? Motor bang Haji. Masih inget Bang? Motor ya? Bukan motor. Kan motor. Apa? Motor gitu? Penyedap. Iya motor bener. Motor emang iya kita tahu. Oh. Itu yang inget tuh. Tahun berapa, Iklan Bang? paling mahal tuh ya. Tahun berapa ya? Masih sidul bukan bang? Iya. Masih Bang Mandra masih gondrong. Iya. Nah ini yang rese nih. Ini rese. Iya. Kenapa? Maksudnya kenapa Dia Bang? minta fotonya kayak orang ngajakin berantem. Ya gemes kali, gemes. Agnes Monica ya. Oke, next, Gemes. Bang. Yang Warna mana? apa? Warna mana? Putih. Putih. Ini putih ya? Ya, iya. Nah itu Bang. Oh, di mana? Naik kuda tuh. Widih. Widih. Ini Ini bilang- kudanya nggak takut apa dia? Gimana tuh Bang? Lu kalau ngomong kagak ngenak ini. Lah kuda takut. Ada juga kita kadang-kadang takut. Bang itu film apa bang? Jenggo. Oh Jenggo. Ada Jenggo. Apa itu? Iya. Besok-besok gua kalau ada dia gua ogah. Ini segini banyaknya akur, ini doang bisa mulu. Kamu meskipun nggak mau sama aku, kita selalu bertemu loh. Iya. Oke, Bang, Warna yang mana pilih lagi yang Bang? mana? Satu lagi. Merah. Merah. Widih. Wih. Wah itu rambut Kayak zaman- bukan bang Haji loh ini. Iya, ini vokalis Leto. Vokalis Leto. Vokalis Leto. Bang Haji itu apa? Bang, itu rambutnya rambut zaman kapan itu? Iya, Cover apa? 80-an. Apa cover apa film atau Itu album. lagu? Lagu ini ciptaan Roma Irama. Ya. Oh lagunya Indah Main. Indah Siapa? Indam dit in the kalekit. Oh iya pernah dengar. Dangdut. Bukan kak, Indah Lut itu kuis. Mulain ketepan dah lu. Ya ketepaan kembaran. Dangdutnya Sonia. Oh udah ya? Udah. Luar biasa ya. Udah kembaran lu. Ya udah. Berarti total berkarir berapa tahun? Oh ya. Saya maaf jujur ya, kalau pertama kali masuk TV dulu tahun 75. Masya Allah. Total berarti ada berapa tahun? 60 tahun? Ya pokoknya hitung aja dulu sendiri. Luar biasa. Banyak banget tahu. 75 pertama kali main film tahun 78. Luar biasa tepuk tangannya buat Bang. Luar biasa. Bang Mandra hebat. Mudah-mudahan Terima kita kasih. karirnya juga panjang kayak Bang Amin, Mandra amin, ya. Amin. Kita akan Yang penting kita dalam setiap kerja sama satu sama lainnya sama teman Iya. yang dibuat adalah asik. asik. Betul, setuju. Amin. Asik lu Gal, lu harus asik. Pokoknya tetap asik, jangan kemana-mana ya guys. Karena tetap asik di pagi-pagi ambiar. Geger. Rasanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti pagi-pagi ambiar geger. Kenapa jadi ngobrol sama Bang Mandra? Itu digodain Karena dia lagi ketemu sama mantan kangen-kangenan. Iya. Godain gak mungkin kayaknya. Digadoin sih. Kita punya aktor ganteng Iya ini loh. aktor ganteng lo kembaran. Ada aktor ganteng. Ih, kembaran, ayo lah kembaran yuk. Nah kalau udah begini coba pilih Bang Haji atau pilih ini. Waduh, itu pilihan yang sangat sulit. Nanti kita coba ya. Iya, dan aktor ganteng ini baru transplantasi. Iya. Iya, betul Ini cocok sekali. buat Kakak Rendelano. Ah, tak usah lah, aku sudah nyaman dengan rambutku ini. Siapa sih? Ayo panggil yuk. Kita sambut bersama ya di pagi-pagi ambiar Rifki Al-Habsi. Rifki, selamat
Yang Depan, di depan. Keren banget tapi lebih keren loh. Kece, rambutnya lebih Ih, Kak, lebat. lu bagus banget kalau rambutnya diginiin. Aduh Kayaknya gak usah repot. Repot. Ini lebih natural loh. Tapi daripada- Tapi Karen memang sebenarnya tahun depan mau bikin rambut curly kayak gini kan Karen? 6 bulan gue gak masuk ke sini. ya nggak apa-apa kan dikasih Sama kayak ya. kutu-kutu gitu kan. Tapi Rifki kita semuanya mau mengucapkan terima kasih ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Apa sih berita Rifki ini apa? Ya, itu melakukan Dilakukannya di mana tuh, Rifki? Di Jakarta. Oh di Jakarta. Jakarta. Keren. Iya, Kita lihat jadi Mahal loh ini ya. lihat prosesnya ya di saat melakukan transplantasi rambut. Rambut. Dari Wah, Rifki jadi ya Mas. Hebat ya Rifki, bagusan yang sekarang kalau menurut aku ya dibandingkan yang Yang tadi dulu. tuh. karena lebih banyak. Yang botak Sekarang ada tangannya itu poni-poninya bagus. lebih cute gitu ya. Iya. kelihatan lebih muda juga. Jadi sih. sebenarnya rambut asli aku emang keriting. Oke. Nah, dulu kenapa dia rontok karena sering di styling. rebonding. Oh, di bonding. Rebonding sama smoothing. Terus nggak pernah treatment. Iya, iya, iya. Jadi setiap syuting tarik panas rontok. Smoothie-nya pakai apa? Berry juice atau pakai Itu ada smoothies. Smoothies itu jus. Ya kurang lebih kan kita Pak. Tapi apa yang membuat Sebentar, tapi lucu. Iya, iya, iya. Alasannya kenapa? apa yang membuat Rifki tuh mau memutuskan buat transplantasi rambut? Karena aku udah mencoba beberapa treatment untuk mensuburkan rambut itu ternyata susah. Mohon maaf ini nyender banget kayak cakwe. Akhirnya Agak boleh aja gua begitu. Bang Mandra rambutnya cakep kan? iya. Bang Mandra bagus, Bang Mandra mau depannya. Mau, gua pengen kalau bisa di sini nih. Bewok itu mah bewok. Tutupan dong mukanya. Mas Jadi Rizky, gimana, ini gimana alasannya gimana? Ya aku akhirnya memberanikan diri untuk hair transplant. Tadinya mau berangkat ke Turki. Nah, karena aku ngeliat-ngeliat aku searching kan hair transplant di Turki gitu kan. Ini di Ternyata mana? ternyata di Indonesia tuh udah ada di Jakarta. Ada. Oke, Gitu. sakit. Sakit nggak sih? Kalau dibilang sakit nggak sesakit, nggak seserem yang kita bayangin karena kan itu di anestesi. Iya, iya. Oh. Total atau enggak? Enggak. Enggak lah, lokal lah. Anestesi aja, disuntik Oh, anestesi. Jadi pada saat Oh, serem banget. itu kan diambil rambut kita yang Di belakang, Ya. Tapi kan satu-satu ya Ki dimasukin kan? Bener Kak? Kalau rambut kita di belakang nggak ada, ambil rambut siapa kira-kira? Tetangga. Sekalinya ngomong Pertanyaan aku, Repot Mas, banget lu, pertanyaan aku yang cuma di depan ini aja. Terus yang di belakang kalau misalkan botaknya sampai belakang-belakang gini juga bisa. Juga bisa. 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 Jadi tergantung kita punya rambut ini area donornya banyak nggak untuk Betul. mencukupi yang di sini sama yang di depan sini. Kalau enggak, Kalau enggak ya, Kalau enggak ya ya susah. hanya secukupnya. oh berarti kayak Karen kalau enggak Online. Alternatif kedua bisa dari dada, bulu dada. kalau nggak ada bulu dadanya. Ya udah. Bulu Roma. Tuh ini ya Ini kita perbedaannya lihat ya. nih foto perbedaannya before dan after. Bagus yang sekarang sih lebih gimana gitu. Tapi cepet juga panjangnya Ki. Enggak sih, Apanya? ini Butuh berapa lama Ki? Tuh. tahun gitu setahun ya. lebih. Setahun. Mas itu Mas kamu kanan kiri botak dan tengah. Ya. Ya from this to this after 7 months. Ih bagus Ada ya yang pakai afternya, itu. Bener loh. Wig. Wih, tapi Oh, lebih apa namanya? Tuh wig. Gue dong. Tapi wig-nya bisa. Rizky rambutnya di Wig. Nah, karena lagunya itu lagu Tianglan. Kenapa ini kamu pengen nambah kepedean atau pengen nambah penampilan Iya, supaya lah, lebih kece? Jadi bikin transplantasi Transplantasi. rambut itu. Iya, biar nambah pede, terus biar pengen apa namanya ya? Nambah biar rambut. Istri makin Karena aku- sayang gitu ya. Aku juga sebelumnya syuting tuh sempat pakai bubuk-bubuk hitam gitu loh. Jadi agak Bubuk itu apa? Oh biar nggak kelihatan Bubuk cabe. botaknya. ya. Oh cabuk. Bukan Ki, jadi kalau misalkan kan Dia digini. kayak cabai bubuk ya. Ya kan bentuknya Jadi kayak biar cabai kelihatan bubuk ada kecil. rambutnya itu loh. Jadi kan ada kulit yang kosong tuh kembaran. Biasanya kalau teman-teman itu suka pakai bubuk itu biar apa ya menyerupai. Jadi penuh. Menyerupai. Kelihatannya full. Iya. Kalau Karen waktu itu udah nyoba, dia malah pakai paes. Paes buat pengantin Bang Haji. Prosesnya tadi 7 bulan. Pada saat hair transplant itu prosesnya kurang lebih 9 jam. Wih, lama banget. Lama itu tahu. 3 jam untuk mencabut donornya, Aduh. istirahat sejam, 6 jam untuk menanam rambutnya. Iya. Aduh, nggak usah lama deh ya, capek ah. Itu masukinnya satu-satu. Iya, berapa Cewek biayanya ada Ki? cewek. Biayanya, ini kebetulan kerjasama endorsement sama salah satu Brand, klinik, ya. klinik di sini. Kalau biaya mungkin sekitar 50 sampai 75 juta.
Tergantung kebutuhan rambut. Ada juga yang 40 juta. Ya. Banyaknya kebotakan juga luas kebotakan. Dan Ibram kan botak kan, dan Ibram. Oh, tapi kenapa kalau Karen kamu emang nggak mau ya? Maksudnya transplantasi atau emang nggak bisa? Gak mau, aku tuh gak mau karena males. Bukan, karena setelah transplantasi itu yang benar harus tetap dirawat. Yang benar tidak boleh pakai topi sekian lama. Oh, repot Jadi ya. harus dia bernafas, Kalau Kak Karen nggak merawatnya bisa. juga harus benar. Kan Kak Karen pakai bandana. Oh, kan lagi. Mahkota, say. Aku pengen lihat dong prosesnya transplantasi coba. rambut Mas Rifki. Mana coba? Ini dia. Tapi tadi menarik banget ya. Rifki mungkin bisa ceritain apa yang paling susahnya atau menderitanya lah selama melakukan transplantasi. Ya. Di 1 bulan pertama setelah transplantasi rambut itu nggak boleh olahraga. Sama sekali nggak boleh keringetan. Terus gimana kalau Kalau gerah mungkin masih oke, tapi keringet yang banjir yang karena olahraga tuh nggak boleh. Jadi sebulan aku nggak ada olahraga sama Jadi sekali. kamu nggak boleh keringetan. Sebulan pertama aja, setelah itu bebas. terus nggak boleh Sampai keramas? mangking. Oh, ya enggak. Maksudnya kan kalau yang udah punya istri kan. Pakai sampo bayi. Sampo bayi. Ya, di 3 hari, di seminggu pertama. Itu sakit nggak Setelah itu kan ngebersihin luka abis. Kalau gua sampai kayak gitu gua nggak masuk ambiar Tapi sebulan pasca, dulu memang. pasca Perih nggak? disuntik-suntikinnya perih nggak sih? Lama, iya. Ada sedikit. Ada ya. Dia itu ada luka-luka katanya dibersihin kan Ya, tapi pasti kan pada perih. level sakit tiap orang beda. Betul. Kalau kayak Betul. sampai 10. Rifki bisa bilang nggak sakit, ada orang yang bilang sakit banget kan beda-beda. Iya banyak kan. 10 berapa banget, sakitnya? tapi banyaknya. Kalau aku 1 sampai 10 ya mungkin di angka 5, 4. Kamu jagoan Ki. Orang semua rata-rata sakit kan ngomongnya jejeritan kalau lagi sampoan juga. Ya itu kan kepala ditusuk tuh. Iya. Perih lah. Iya. Ya kebantunya sama anestesi itu jadi kebal. Kebal. Cuma memang waktu awal-awal itu agak bengkak, muka jadi kayak bengep karena si cairannya kan. Masuk ke Ke bawah. muka. Kenapa yang kalau kita lihat di Turki pakai ikat kepala supaya dia cairannya nggak turun ke muka. Ya. Nanti Cairan anestesi. iya, Oh gitu. Kan dia anestesi di sini. nanti baal. Dia kan baal tuh, jadi ditutup karet itu supaya dia nggak jadi Nggak bengkak. nyerap ke bawah. Tapi lama-lama kempes. Tapi puas gak hasilnya sekarang? Menurut Alhamdulillah, Rifki puas. sendiri? Puas. Mau lagi, mau ditusuk-tusuk lagi. Udah cukup sih. Udah Kalau udah bagus, keren udah mau bagus. ngapain lagi? Udah Kalau ke bagus. Turki mah nanyanya sama Kak Karen profesionalnya. Kalau Emang ngapain Karen ke Turki? Hidung gue nggak ada hubungannya sama. Tapi buat aku better di sini sih. Apa? Iya jangan Menurut lah, aku, jangan kalau di memang mau mana-mana di treatment Indonesia aja ada. transplant di Ya. sini. Setahu gua ke Kasihan ini Turki. Kak Karen aja hidung jadi melengsele. sembarang. Tapi ya ternyata ya Rifki ini Beneran parah nih. bukan hanya sekedar aktor hebat saja, tapi juga pemain bola hebat banget. Lihat ini dia. Gila ya, hebat banget loh main bola. Jadi dulu kalau mau boleh pilih mau jadi aktor atau mau jadi pemain bola? Dari dulu memang cita-citanya mau jadi pemain bola. Karena aku dari SSB ikut Popnas PON DKI, Liga Remaja Persija. Oh, Mau ikut klub jadi bola lebih ya? duluan aktor. bola Jadi ya. lebih duluan bola. Ya, cuman karena waktu itu sempet nganggur belum dapat klub Liga Indonesia, jadi aku ditawarin casting Oke. di beberapa production house, ikut casting, akhirnya main sinetron. Tapi pemain bola banyak yang ganteng ya. Tapi nggak ninggalin latihan bola. Makanya begitu sinetronnya selesai, waktu itu titipan ilahi, akhirnya aku ditawarin sama agent pro untuk masuk di Liga Indonesia, seleksi di Persiba Balikpapan. Disitulah pertama kali aku jadi pemain bola. Posisinya di Posisinya apa? Striker. striker, wih. Kelihatan emang muka-muka gini, muka-muka nyerang. Coba dong Mas, Ya, coba aku ya, pengen gitu. pengen nantangin Mas Rifki. Main bola, main bola. Bola yuk, main bola Dribble. yuk. Sama Ki. Ya, lama. Sabunnya sama Ki. Caca. Ayo ke Ya. bawah. Ayo dong. Ayo Ki. Wih, Wih. Kamu bisa freestyle juga ya. Wih, hebat loh dia. hebat ya. Iya. Ayo King. Anawa samina mina Ayo kita golkan. Ayo, Ayo golkan. Ayo produsernya dong, Pak Ode. Ayo Pak Ode. Ayo Pak Ode, atlet, influencer. Ayo golin dong Rifki. Uangnya kekecilan saudara-saudara. Ya golnya Iya. terlalu kecil. Rifki lagi Bolanya melempar bola. terlalu gede. Akhirnya Rifki digolin lagi. Sekali lagi Rifki, sekali lagi. Luar biasa. Sabar Ki. Sabar Ki. Hancur memang ini temboknya ambiar gara-gara. Ya, luar biasa tepuk tangan. Eh,
Tapi kamu bisa freestyle begitu kenapa? Karena emang hobi sih ya. Bisa dibilang bakat sih. Ya passion dan bakat. Nggak semuanya bisa, nggak semua orang bisa. Maksudnya Yang di kepala gini-gini bisa? Juggling. nggak bisa. Apa namanya? Juggling lala. Itu kan ada juga ya? Ada. Ini yang di atas. Ya. Mana? Tapi ini saking Tongge. favorit main bola ya, Mas Rifki ini juga mengkoleksi sepatu bola. Sepatu Wow, bola. mana sih lihat Itu dong? marah. Oh, Mana lihat dong? banyak banget Ki. Itu Banyak banget. kenapa itu istri kok bisa dikeluarin semuanya ditaruh Dia di meja kesal sepatunya? ceritanya Wi. Nih lu punya banyak, 1, 2 yang ini aja belum dipakai. Jadi gitu aku ya. bikin konten itu karena aku ketika pengen beli sepatu lagi. Maksudnya istri, ini sepatu lu udah banyak Ada gitu, nih. masih ada. Beli aja Masa terus beli jadi lagi? dikeluarin sama dia semua tuh, dikeluarin. Udah banyak gitu. Tapi kenapa ya kok kayak dilarang-larang? Kenapa istri itu suka ngatur gitu tuh kenapa ya? Padahal mah nggak apa-apa kesenangan suaminya, biarin aja. Ya kan selama masih ada yang lain. Daripada nanti suaminya jadi aneh-aneh kan biarin. Mau apa aja yang penting Daripada dia beli happy. make up gitu. Daripada tiba-tiba dia beli bedak. Coba dilarang-larang tiba-tiba Rifki, aku mau beli maskara. Nggak lucu. Iya. Nah, kalau buat Tapi, Ki, syuting nggak apa-apa. Kalau beli-beli sepatu kayak gitu izin nggak biasanya Ya. ke istri? Awal-awalnya izin, tapi sekarang lebih baik minta maaf. Daripada minta izin. Nggak, aku mau nanya satu ya. Lucu banget ya. Kenapa harus Oh gitu izin? sih. Ya Kenapa harus kan, izin? kan istri kan harus tahu dong pendapatan Kan suami juga pengeluaran. mempersilahkan istri mau beli apapun. Mungkin lebih ke menghargai kali, King. Menghargai Karena kan- apa, Nek? Karena kan maksudnya kalau ada barang baru, itu kan hanya nambah koleksi. Tapi itu apa seri terbaru apa model beda, Ki, yang belum dipunya? Iya, soalnya gini, sepatu bola itu banyak macam-macamnya. Nah, iya. Tiap merek pun modelnya beda-beda. Oh, Jadi tuh enaknya kepingin- juga beda-beda gitu ya? Iya, tapi balik lagi nanti kita bakal nemuin. Ternyata aku cocoknya pakai yang merek ini. Ya, brand ini. Cocoknya brand ini. Tapi kan nggak perlu Cobain, test izin. drive Kenapa dulu. harus izin? Kenapa Bang Mandra aja 18 langsung motornya? Motornya, dia menurutnya sama ibu. Kata ibunya jangan, kalau yang lain mah nggak nurut Bang Haji. Mas paling mahal berapa deh harga sepatu? 4 jutaan lah. Sepatu bola. 4 jutaan. Kalau kakak jadi istrinya setuju kan? bola Hah, kalau aku Support kan? Wah, aku beliin mau berapa sayang? Dibeliin lapangan, Kalau dibeliin di lapangan kalau sama. Yang penting suamiku tuh setia, soleh. Tuh. Mau satu Udah, jangan aneh-aneh deh. Kalau kamu aneh-aneh, bye. Ya, lapangan, sepatunya, Yang bolanya, penting setia. Semua, kamu mau apa? Mau burung? Mau ikan? Mau rumput? Iya. Pokoknya jangan mau wanita, hanya aku aja. Iya. Royal banget emang Dewi Persik dah. Ah. Kita kembali pagi-pagi ambiar setelah yang satu. Pagi-pagi ambiar geger. Mr. JJ, Satpol PP. Amazing ya. That was Yang cool. jago bahasa Inggris. Enggak, Yes. bahasa Inggris cannot in Indonesian. Hello, good morning. Hello, good morning. Terus tuang tajan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tuang What's the day? Yeah, what's the day? Yeah, I'm so good today. Yeah. Good. So good. Your face is ringing a bell. Oh ya. Yeah, ringing a bell to the artist, man. Yeah. You're really famous on TV. Ah, thank you so much. Pak Dede, Satpol PP, Pak viral banget. Iya. Yeah. Day you free? Karena bahasa Yeah. Inggrisnya lupa. Oke. Took day off right now. For shooting. Yeah, for shooting, took day off. Oh. Ya, kita berempat mengucapkan Thank you so much. Okay, thank you so much. Very well. Yeah, yeah. coming in pagi-pagi ambiar. Yeah, ambiar. So your name is Mr. JJ Yeah. Wahyudi. Wahyudi, Dede Wahyudi. Dede Wahyudi. This is my nickname. Nickname. Nickname especially in the field. Yeah. Oh. Full name? Because full name Dede Wahyudi. Dede Wahyudi. Dede Wahyudi. Dede. Dede. Yudi or Yudi? Yudi boleh, Atau Dede wah, boleh. wah, wah, wah. Tapi kalau kita ngomong Inggris bukan Dede jadi Dede. JJ. Dede Wahyudi. Dede ya. Tapi Bapak Dede ini Satpol PP yang viral banget, jago pakai bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Itu ketika lagi bertugas atau gimana tuh Pak? Itu memang lagi bertugas ya. Lagi bertugas. Sebenarnya sih itu cuma iseng ya. Jadi that was just for fun. Ya. Just for fun. Just Have like fun everybody. Lots of fun. ya, pokoknya saya terinspirasi
terinspirasi dari film-film Amerika. Harusnya dia ketemu sama yang kemarin bintang tamu kita yang es gula batu. Iya. Waduh ya. Ya. Tapi Mr. Dede ini bisa bahasa Inggris yang bagus banget, fluently dan accentnya Amerika banget tuh karena nonton atau memang lulusannya bahasa iya. Inggris? Enggak, saya coba lulusan SMA. Ya lama di Medan. Medan. Mana Pak Haji? Medan itu. Medan perang. Jadi ceritanya saya tuh sering nonton film bahasa Inggris ya, film-film Amerika, gangster, Training Day, pokoknya film kita banget ya, Karen. polisi-polisi apa narkotika, narkoba tuh. Nah itu saya James sering Bond. James Bond, that's right, you betcha. Nah, iya, Jadi akhirnya kalau nonton film itu saya pakai subtitle Inggris. Nah, jadi pas setelah nonton itu, Transit ya, Pak? ya transit itu. Jadi saya transit, menemukan kata-kata yang susah saya tulis di kertas. Sejak kapan itu Mr. Dede? Itu sejak udah lama juga, tapi mulai aktif lagi 2010. Oh 2010. 2010. 2010. Perkenalkan diri Pak pakai bahasa Inggris dari tadi belum perkenalkan diri. Coba silakan. Oke, my name is Mr. Dede Officer and my nickname is Mr. Dede. Ya, udah gitu aja cukup. But I'm a Satpol PP officer, okay? Yes. And I was duty in Srengseng territory. Dan katanya Kembangan subdistrik, Kembangan subdistrik. ya, dan katanya Mr. Dede ini punya cita-cita jadi diplomat juga ini artinya. Iya. Cerita Mr. Didi Satpol PP Pila jago bahasa Inggris. Cita-cita jadi diplomat, awal karir jadi handship. Jadi Hansip, ya Hansip. Handship. Jadi Hansip. Ya. Jadi awal karirnya Handship. jadi awal Hansip. karirnya Hansip ya. Hansip. ya. Kayak ada filmnya Sound the Handship. Sound the Hansip, that's right. Lucu loh Sound the dia. Ship, Sound the Ship. Sound the Ship, ya. Sound the Ship, I love Sound the Ship. Yeah, that's great. Ya. Jadi awal karirnya sebagai Hansip dulu ya Pak? Iya, saya dulu Hansip. Hansip. Ya gini kayak Bang Mandra seperti apa? Hansip Malih Tongtong tuh kan dia. Kayak gitu. Jadi Hansip. Hansip itu tahun 2002. 2002. Jadi sebenarnya Jawabnya pakai bahasa Inggris saja Pak. jadi awal nggak paham kan dia ngomong akhirnya kita bengong. Bentar. Lebih belajar. Jadi awalnya Hansip ya mengabdi akhirnya diangkatlah jadi PNS. Dari Hansip itu diangkat terus ya Jadi mengabdi PNS. diangkat Berapa tahun mengabdi? dibanting. Oh dibantu. Enggak, no kidding, I'm kidding. I'm kidding. Bapaknya lucu. Akhirnya sudah jadi Funny ya. jadi pegawai negeri ya sudah seperti ini dan ditempatkan di kota-kota ini apa tempat-tempat pariwisata. Jadi otomatis sering ketemu dengan Jadi ketemu sama bule-bule. Iya. I met a lot of people especially from United States of America. Sering ketemu banyak orang Amerika. Right. Yeah. And I was running into tourists from all walks of life. Seneng banget ya bintang tamu kita tuh bahasanya macam-macam ya. Iya. Bahasa Inggris, Iya. ini bahasa Arab, yang ini Bahasa Betawi. bahasa kalbu, bahasa hati. Luar biasa Tapi loh. pengalaman yang paling seru apa Pak Dede? Pengalaman yang Itu Satpol paling- ya. sambil ngomong pakai bahasa Inggris. Pengalaman yang seru itu saat saya lagi ngatur Lalu lintas. ya kan saya pakai bahasa Inggris tuh. Wait, Come on, kayak kemarin kan ada video viral tuh. Tapi Motor naik ke trotoar ya Mbak Vega ya, trotoar itu kan membahayakan tuh. Ada anak kecil nyebrang. Nah, akhirnya saya langsung itu spontaneously. Spontaneously ya. Jadi saya bikin videos itu saya langsung hey, come on, get off the sidewalk, please, get off. You're breaking the law, man. Get itu off. yang paling viral tuh Iya, ya. gitu. Tapi ada yang notice nggak? Karena kan ngomongnya pakai bahasa Inggris nih gitu. Ada karena gini. Oke, thank you. Siapa yang gitu? Iya, jadi turun, mereka turun. Oke, seperti jadi itu, nggak ada ketegangan ya. Karena kan orang nggak kalau mau ada. kerja macet udah stres duluan. Kalau ini jadi lebih relax, ya. cair. Ada nggak yang lewat bilangnya, oh so bule lu gitu, ada nggak? Enggak ada. Nggak ada ya? Itu malah dia begini. Very good. Kalau gue yang bawa mobil ngapa digituin? Ya. Kucing sia. Bahasa Sunda. Oh enggak. Kalau Bang Mandra yang digituin pakai tagline Bang Mandra. Sombong amat. iya. Gitu ya. Kita mau lihat ini ada kompilasi ya dari Ya, Mr. Mr. Dede Dede yang ngomongnya bahasa Inggris. Ya, ini yang nyebabin viral. English. Seru ya. Tapi di kesatuan jadi pada tertarik belajar bahasa Inggris nggak? Iya, akhirnya. Rata-rata sih mereka
English conversation. Enggak tertarik ya. Jadi kayaknya Oh, nggak gimana ya? tertarik. Malah kayaknya mau belajar ada yang tertarik, ada yang enggak. Jadi saya juga milih-milih temen gitu mau belajar. Jadi kadang kalau lagi saya jaga di trotoar sama teman saya, nanti saya ajarin temen. Nanti kalau ada pelanggar bilang aja ya, "Hey, you're breaking the law. Get off, get off." Ya gitu dia ngikutin saya gitu. Jadi motivasi. Jadi motivasi belajar bahasa Inggris supaya saya bisa membantu teman-teman juga. Teman yang lain. Nah, Teman yang lain. apakah di rumah juga menggunakan bahasa Inggris, Pak? Ini seperti Artikel yang satu artikel ini, yang coba. satu ini. Anak Oh, Mr. iya, iya. Dede ngaku nggak Ini suka bahasa. anak Ya sabar saya, sebentar, saya iya. baca dulu ya. Sorry. Anak Mr. Dede, anak Mr. Dede ngaku nggak suka bahasa Inggris, padahal ayahnya jago banget. Monggo. Oke, saya ngajarkan anak bahasa Inggris itu di rumah pernah sih ngajarin ya satu kata gitu. Tapi ini anak kabur terus sih, nggak mau dia. Kenapa? Memang nggak suka, dia sukanya counting. Sukanya counting, hitung-hitungan. Jadi aplikasi. Counting kalau bahasa Inggris kan. Matematika, ya kan, biologi, kimia, seperti itu dia maunya. Jadi kalau saya bilang, Martina, come over here. What the hooker? Enggak itu. Nah, ngomong aja, ya ngomong aja. Bukan, Pak. I'm kidding. Oke. Iya. Jadi Tapi bayangkan hebat juga ya kalau Satpol PP kita tuh hampir semua di semua pelosok tuh kayak pakai bahasa Inggris, hebat. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan ya We semuanya. welcome turis-turis. Iya, Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu jadi acuan buat teman-teman yang lain mau juga berbahasa Bahasa Inggris. Inggris. Sama istri ngomong bahasa Inggris, Pak. itu sudah almarhum. Oh, berarti Bapak duda ya? Oh ya, you betcha. Ayo, You betcha. Apa? Andeca? Andeca? Andeca. Udah Andeca. tepat banget nih kata Iya, dia iya. gitu. Jadi malah viralnya saya berbahasa Inggris malah bisa membantu program Gubernur DKI. Ya karena Gubernur DKI itu Iya. buka kebun raya Ragunan sampai malam. Iya, Programnya Pak Gubernur. Nah, saya berguna kemarin ya. disuruh tampil, suruh ngevlog pakai bahasa Inggris di sana. Iya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sukses ya Pak. Mudah-mudahan insya Allah. ya. Amin. Setelah yang satu ini kita lihat bagaimana Dewi Persik dan King Nasar berbahasa Inggris. Ya oke, jangan kemana-mana, tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Bagi-bagi ambiar geger. Seru banget bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak, Mbak Haji Mandra, makasih. Ya, Vega, Mr. terima Dede. Pak Dede, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Ega ya. saya. Bang JJ. Terima kasih kembaran aku ya Allah. Nanti ketemu lagi ya. Kembaran Nanti ini- punya kata-kata katanya. Allahu Akbar. Apa Apa coba? kembaran? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada 9 nyawa, itu lagu Rizky Febian. Ketemu lagi di Bagi-Bagi Ambiar.